Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah taala berikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di atas agama Islam dan kemudahan untuk melaksanakan syariat Islam, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul di majlis ini. Insyaallah akan mengingat Allah Ta'ala di majlis-majlis ini ya, dengan mempelajari agama kita, agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah berkaitan tentang 3 musuh manusia. Perlu kita sama-sama menyadari bahwa perjalanan kita di dunia ini dalam waktu yang singkat, namun rintangannya banyak. Karena banyaknya rintangan, terkadang kita butuh teman untuk menemani perjalanan ini. Dan teman-teman yang mestinya kita pilih adalah teman-teman yang mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan juga tentunya di akhirat. Jangan salah pilih teman. Jangan justru memilih musuh menjadi teman. Karena jamaah, teman itu akan menyeret kita kepada kebiasaan. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan teman yang baik dan teman yang buruk itu ya dengan gambaran yang sangat mengena sekali. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Mathalul jalisis salih wasu kahamil misk wa nafihul kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual parfum dan juga seorang pandai besi. Ini perumpamaan yang mengena sekali. Fahamil misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Maka orang yang menjual parfum itu minimal ya ia akan memberikan minyak wangi tersebut kepadamu, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Ya minimal juga ya kita terkena wangi, nggak beli nggak dikasih, nongkrong di toko parfuman wangi gitu. Ya ini gambaran yang indah tentang teman yang baik, sehingga kamu gabung dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, maka akan timbul semangat dalam diri kita untuk beribadah, untuk menjadi salih seperti mereka, untuk juga meningkatkan ketakwaan kita. Sebaliknya,
teman yang buruk itu ya seperti pandai besi yang sehari-hari ya kerjanya di tengah api. Yang minimal baju kita terkena baunya gitu. Atau bahkan parahnya nanti percikan api itu mengena kepada pakaian kita. Ini perumpamaan bagi teman-teman yang buruk. Maka jangan sampai salah pilih dalam memilih teman. Karena perjalanan ini panjang, apalagi sampai nanti menuju tujuan akhir kita yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rintangan. Kalau salah pilih teman, maka mungkin saja rintangannya malah jadi semakin besar. Karena Rasulullah SAW juga dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil." Seorang itu dilihat dari agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ingat pula bagaimana gambaran orang-orang yang salah pilih teman di dunia sehingga nanti celaka di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'andu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, saya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran ini adalah gambaran orang-orang yang salah memilih teman dia yang akhirnya ia menyimpang karena diseret oleh temannya menyimpang tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita akan membahas kebalikan dari teman ini adalah musuh. Musuh di dalam bahasa Arab itu adalah al-adu, lawan dari al-wali. Wali itu teman, pelindung, penolong gitu. Kebalikannya adalah musuh. Dan yang dimaksud dengan musuh itu adalah siapa saja yang berusaha mencelakakan orang lain dan melawannya hingga menjerumuskan lawannya ke dalam kerugian. Ini musuh. Ya makanya musuh itu ada yang nampak, gitu. Ada yang kita kenal dengan musuh dalam selimut gitu. Ya tampilannya seperti teman. Ya, tapi ternyata mengajak kepada keburukan. Hakikatnya ini musuh. Hakikatnya ini adalah musuh. Dan 3 musuh manusia ini diambil dari perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan a'da'ul insani thalatha. Musuh manusia itu ada 3. Yang pertama adalah dunyahu, dunia. Yang kedua adalah syaitanuhu, setannya. Yang ketiga adalah wa nafsu, ya, hawa nafsunya. Fahtaris minad dunya bizuhd fiha. Maka jagalah diri kita dari dunia itu dengan bersikap zuhud di dalamnya. Zuhud itu ya, mengambil secukupnya saja, tidak berlebihan, ya, tidak justru ia bisa
mencelakakan, ambil yang kita butuhkan. Wa minasyaitani bimukhalafatihi, dan jagalah diri kita dari setan itu dengan cara menyelisihinya. Kalau setan mengajak kepada keburukan, ya jangan diikuti. Wa minan nafsi bitarki syahwat, dan melawan hawa nafsu itu dengan cara meninggalkan syahwat. Nah, ini kita akan ulas beberapa poin yang berkaitan tentang 3 musuh manusia ini. Ya, nanti yang dunia agak kita lewat. Yang kedua, kita awali dengan musuh yang pertama, yaitu setan. Ya, setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan ia sebagai musuh. Kalau itu musuh, jadikan musuh, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu menyeru kepada kelompoknya agar kelompoknya itu menjadi penghuni neraka. Jadi ini tujuan setan. Setan itu lagi nyari teman untuk di neraka. Jadi kalau setan mengajak kepada keburukan, jangan diikuti. Setan mah sudah pasti tempatnya di sana dan lagi nyari teman di sana. Ya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyelisihi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa wasumya syaitanu syaitanan libu'dihi anil haq wa tamri. Kenapa syaitan itu disebut syaitan? Karena jauhnya dari kebenaran dan kebaikan. Wadhalika anna kulla atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi syaitan. Oleh karenanya setiap orang yang durhaka dan membangkang, baik dari golongan jin maupun manusia atau bahkan hewan, itu disebut syaitan. Jadi syaitan itu bukan wujud, tapi sifat. Ya, syaitan itu sifat jauh dari kebaikan dan kebenaran. Jadi makanya syaitan itu ada yang dari golongan jin, ada juga dari golongan manusia. Yang dari golongan jin itu syariat mengajarkan kepada kita untuk berta'awudz, ya, membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk berlindung dari gangguan jin. Nah, ini masalahnya syaitan dari golongan manusia, agak berat. Wujudnya teman, ya. Jadi nggak enak kalau nggak ikut, ya. Padahal yang diajaknya itu adalah keburukan. Kalau nggak ikut, nggak diajak ngopi lagi, ini benar. Mau dibacakan ayat kursi maknya gitu. Manusia, makanya lebih berat itu ya syaitan dari golongan manusia. Yang bisa berupa keluarga juga, bisa berupa istri, bisa berupa anak, kan gitu ya. Sehingga berat hati kita itu untuk bersedekah karena nanti berkurang di jatah istri marah. Mau sedekah jadi pikir-pikir, gitu. Tapi istrinya mah padahal nggak apa-apa gitu. Perasaan kita berarti itu. Tapi kalau sampai kemudian hal ini menghalangi dari kebaikan, ini adalah syaitan. Ya, syaitan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dan ya hebatnya syaitan itu ya menggodanya sedikit demi sedikit. Ya, bagaimana kita lihat kisah tentang kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang mereka menyembah berhala. Yang berhala itu asalnya adalah orang-orang saleh. Dan proses sampai menyembah berhala itu bukan sehari 2 hari, bukan. Itu beberapa generasi. Ya, orang salehnya masih hidup, ya. Mereka diikuti, ya. Tapi ketika sudah meninggal, kemudian dibuatkan
gambarnya, dibuatkan patungnya, disimpan di tempat ibadah. Untuk apa katanya tujuannya? Jadi kalau lihat itu jadi nambah semangat ibadah. Hilang generasi itu, lalu diajarkan lagi, dibisikkan oleh setan kepada generasi selanjutnya yang tidak memiliki ilmu. Dulu pendahulu kalian kenapa nempel di sini, nempel gambar di sini, nempel buat patung orang soleh tersebut di sini? Karena kalau beribadah di sini itu lebih berkah daripada di tempat yang lain. Nah, digeser seperti itu sampai akhirnya di generasi yang lebih jauh lagi yang tidak ada ilmu padanya dikatakan bahwa pendahulu kalian itu berdoa meminta langsung kepada berhala. Dan ini butuh proses sedikit demi sedikit. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang bagaimana semangatnya iblis untuk menyesatkan manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Nah, ini janji dari iblis. Jadi kelihatan seolah-olah kejahatan itu jadi balik. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa iblis itu sesat. Makanya kita dapati yang mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil ya diganti istilahnya biar agak enakan gitu. Ya, hal-hal yang haram itu. Ya, wanita pezina gitu dipanggilnya kupu-kupu malam gitu. Kayaknya bagus gitu istilahnya. Gak apa-apa kayaknya. Karena indah kupu-kupu itu. Tapi haram. Ya, ini haram. Ya, riba panggilnya juga bunga gitu ya, bunga. Awalnya dibuat istilah-istilah itu sehingga seolah-olah tidak mengapa lah ke sana. Dan ini tipu daya. Dan munculkan syubhat. Kayaknya kalau seperti ini mah nggak apa-apa gitu. Kalau sedikit mah nggak apa-apa gitu. Ya ini apa langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Dan setan itu senantiasa mengajak kepada kemungkaran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu mengajak kepada perbuatan keji dan munkar. Dalam surah An-Nur ayat 20. Bahkan tadi selain mengajak kepada kemungkaran, setan pun menakut-nakuti dengan dari melakukan kebaikan. Kayak tadi ya, mau kurban, uangnya cukup. Dari mana uangnya? Kalau kurban nanti berkurang uang, jatah healing gitu. Ini ditakut-takuti dengan kefakiran. Setan ya. Makanya sedekah, infak berupa harta itu termasuk jihad juga. Jihad melawan kekikiran jiwa kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan juga memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Ini setan. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Sementara apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan darinya dan juga karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala maha luas lagi maha. Dan di antara jalan-jalan setan
ini yang paling puncaknya. Yang paling puncaknya itu adalah kekafiran. Ya kalau sudah beriman ya diajak agar kafir. Dan ini terus sampai menjelang kematian. Dan jangan merasa aman dari ancaman ini. Bahkan Imam Ahmad juga digoda sampai menjelang kematian. Ya setan datang kepadanya. Aku sudah putus asa untuk menggoda. Gitu ya. Ini dibuat apa? Dibuat lengah gitu. Di ujung hidupnya beliau itu setan datang kepadanya dan berkata, aku sudah putus asa untuk menggoda. Kalau saja tidak waspada bisa tertipu. Ya muncul ujung, wah benar setan tidak mampu menggoda saya. Nah itu udah tergoda dengan munculnya ujung. Maka kekafiran ini adalah pintu yang paling puncak. Lalu sudah kafir, ya di neraka selama. Ya, kalau sampai kafir ya di neraka selama bersama setan. Kemudian jalan yang kedua adalah bid'ah. Nah, bid'ah ini sesuatu yang juga disukai oleh setan. Karena tampilannya ibadah, tetapi sebenarnya itu tidak ada tuntunannya. Ya, sehingga ini lebih dicintai oleh setan. Ya, dan banyak orang tertipu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Bid'ah itu tadi tampilannya ibadah. Maksiat kan sudah jelas maksiat. Sehingga orang yang melakukan maksiat itu tahu ia salah. Sementara orang yang melakukan bid'ah, ia merasa ia benar. Nah ini yang sulit. Ya, al-maksiyatu yutabu minha. Orang yang bermaksiat itu diharapkan ia bisa bertaubat karena ia tahu ia salah. Ya, karena taubat itu bagaimana bisa taubat kalau tidak merasa salah? Jadi, kalau sudah merasa salah baru ada kemungkinan ia mau bertaubat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sementara pelaku bid'ah itu akan sulit untuk bertaubat karena tadi dia tidak merasa salah, bahkan merasa ini adalah kebaikan. Nah ini dicintai oleh setan. Kemudian kalau tidak bid'ah ya dosa besar. Ya, itu urutannya. Kalau nggak bisa sampai kafir ya minimal bid'ah. Kalau bisa bid'ah ya dosa besar. Ya. Kalau tidak bisa dosa besar ya dosa kecil. Gitu terus. Makanya dosa kecil pun jangan sampai membuat kita lengah, membuat kita lalai. Karena yang kecil inilah kalau ditumpuk mah jadi besar. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknaha. Karena dosa-dosa itu akan berkumpul pada seseorang sehingga itu akan membinasakan. Ya. Makanya para ulama mengatakan dasariyata ma'al istimrar. Tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau ia beristighfar tadi. Sebesar apapun dosa, kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang jujur, taubatan nasuh, ya, maka Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Kemudian kalau tidak dosa kecil, bukan dosa, kata dia kekafiran, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, itu semua enggak mempan. Apalagi perkara yang mubah, yang boleh. Ini bukan haram, ini hukumnya mubah. Tetapi karena yang mubah ini akhirnya ia melalaikan yang wajib, melalaikan yang sunnah gitu. Ya, misalnya jalan-jalan gitu. Mubah. Olahraga misalnya. Mubah boleh. Ya.
apalagi nonton Persib jadi konvoy gitu ya. Masya Allah. Ya. Tapi karena nonton, karena konvoy, kan lagi. Ini satu contoh ya, banyak ya contoh perkembangannya. Akhirnya sholat terlalaikan, bahkan duhur mau keluar ya, kagok kita rame-rame aja gitu. Misalnya gitu, duhur terlewat, asar terlewat, padahal ini perkara mubah. Ya, karena macet dan susah dan lain sebagainya. Ya, makanya perkara-perkara yang mubah ini jangan sampai kemudian melalaikan dari kewajiban. Ya ini pun cara setan. Kalau nggak sampai seperti itu, ya disibukkan dengan perkara yang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan zikir itu adalah taat kepada Allah. Jadi ketika taat berarti sedang berzikir. Ya, taat kepada Allah berarti ia berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Pada siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, ternyata selain itu masih ada juga jerat setan. Ketaatan yang tidak utama. Ini ketaatan ini. Ini ketaatan yang tidak utama didahulukan daripada yang utama. Seperti misalnya seseorang sholat malam. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh wajib. Sholat sunnah semalam suntuk. Menjelang subuh ngantuk, ketiduran. Subuhnya kelewat. Ini ketaatan yang tidak lebih utama mengalahkan ketaatan yang lebih utama. Ya tingkatannya. Ia tertipu karena setan itu tugasnya. Buat semangat ngaji malam, sholat malam. Bukan berarti ini mengurangi semangatnya, tidak memberikan semangat untuk sholat malam, bukan. Tetapi ya ingat mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Makanya dalam syariat kita pun kita belajar tentang afdaliyah, mana yang lebih afdal. Karena waktu yang sebentar akan lebih memberikan manfaat banyak jika diisi dengan perkara-perkara yang lebih afdal. Begitu. Karena Allah Ta'ala berikan banyak karunia berupa waktu-waktu yang diutamakan, seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini perbanyak ibadah. Makanya jangan sampai tertipu, sibuk dengan perkara yang sunnah misalnya, tapi malah jadi lalai terhadap perkara yang wajib. Ini padahal dua-duanya ibadah. Sholat malam ibadah, sholat subuh ibadah. Beda hukumnya. Ya. Orang yang mendahulukan sholat malam sehingga terlewat sholat subuh, ya, maka ia terkena jerat setan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang ia disibukkan dengan perkara yang fardu sehingga tidak bisa melakukan yang sunnah, maka ia diberi uzur. Jadi, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa madrur. Barang siapa yang ia disibukkan dengan perkara yang sunnah tapi ia melewatkan perkara yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya, makanya juga disegerakan bagi yang masih punya utang puasa Ramadan. Ya, segerakan itu jangan sampai ya puasa Senin Kamisnya lanjut, puasa Ramadan, puasa qadanya enggak gitu. Dahulukan. Ya, apalagi berbarengan dengan waktu yang afdal seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian juga termasuk jerat setan selanjutnya adalah gangguan.
Kalau tidak sampai situ ya diganggu. Ya ketika sholat, memang sholat malam maju, sholat subuh juga maju. Wah susah ini. Sudah tarik dulu sih subuhnya digoda. Gimana subuhnya masih sholat juga. Ya tapi apa? Diganggu. Ya, sholatnya diganggu. Di antara gangguannya itu adalah ya salah satu gangguan yang dialami kebanyakan kita ya di subuh itu adalah bangun tidur rada berat gugah. Ya, ini pun digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Aqida syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa salatha uqad." Setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk ya, salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawilun farqun. Ya. Di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddo'a in halat uqdatun. Jika kemudian ia berwudu, itu bangun unggul ngecek WA terus langsung wudu gitu, maka 2 ikatannya terlepas. Fa in shalat halat uqdatun. Kemudian jika dia salat, maka terlepaslah 3 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi hari dia akan bersemangat dan jiwanya itu bergembira. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Jika tidak melakukan seperti ini, maka pagi hari selanjutnya itu ia tidak akan ceria dan bahkan akan malas. Nah ini gangguan dari setan. Bahkan saat ibadah pun digambarkan setan itu saat sholat setan terus mengganggu sampai seorang lupa apa yang dibacanya, sampai lupa sudah berapa rakaat. Ya itu gangguan dari situ. Setan nggak akan berhenti mengganggu sampai bergeser niat. Misalnya kalau ternyata sedang mengimami, pas amin itu suara mertua ya, nah, langsunglah diperbagus lagi, ditingkatkan lagi. Nah, tapi niatnya jadi bergeser, nah itu setan. Ya. Padahal lagi sholat. Jadi setan nggak bakalan berhenti. Itu ya, itu tipu daya setan. Kemudian yang kedua adalah musuh kita itu adalah dunia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, ya, beramal, bukan tempat tinggal sesungguhnya. Karena tempat tinggal kita nanti adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu kita di dunia ini ya untuk bercocok tanam. Kalau capek ya sebentar lah capek, gak lama. Paling lama yang 60 sampai 70 tahun gitu ya. Yang digambarkan oleh sabda Nabi SAW. Ya sedikit yang lebih dari itu, sebentar, gak kerasa. Ya kalau waktu yang sebentar ini disia-siakan, gak bercocok tanam, yang mau panen apa nanti sana? Apa yang akan kita? Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad." Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Hanyalah perhiasan dan bermegah-megah antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Nah ini kehidupan dunia seperti itu. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya, fasenya demikian. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada dua pilihan. Ada adab yang keras dan ampunan dari Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana adab atau maghfirah atau ridha Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun demikian, ya namanya kesenangan yang menipu digambarnya tadi. Dan banyak yang tertipu. Ia sibuk dengan dunianya, lalai dengan akhirat. Makanya tadi cara kita menyikapi dunia itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Saya mau zuhud dari dunia, gak kerja, gak makan, gak minum, bukan. Dan zuhud itu memanfaatkan dunia untuk meraih akhirat, itu zuhud. Maka orang yang kaya pun bisa zuhud dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa sahabat pun ada yang kaya, tetapi kekayaannya itu tidak melalaikannya dari akhirat. Justru kekayaannya itu ia manfaatkan untuk meraih pahala di akhirat. Dan yang justru dikhawatirkan itu adalah tadi banyak orang yang siap kaya. Banyak orang kalau ditanya mau kaya, mau, bisa nggak memanfaatkannya? Nah itu yang mestinya jadi pertanyaan. Karena banyak orang yang ia diberikan harta, tapi tidak bisa memanfaatkannya di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma'akhsha alaikumul faqr. Yang aku khawatirkan pada kalian itu bukan kefakiran, bukan. Walakin akhsha alaikumut takatsur. Yang aku khawatirkan itu adalah kalian saling berbangga-bangga dengan harta. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan akibat mementingkan dunia, Rasulullah SAW pun bersabda, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi utamanya, faraqallahu alaihi amrah. Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dan Allah Ta'ala akan membuat kefakiran di kedua pelupuk matanya. Tidak merasa cukup terus. Walam yatihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak ada yang datang dari dunia kepadanya itu kecuali yang sudah ditetapkan untuknya. Mau berusaha dari pagi sampai malam pun ya, yang datang kepadanya adalah yang sudah ditakdirkan. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang akhirat itu niatnya, tujuannya itu akhirat. Jama'allahu amrahu, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan urusannya, Allah Ta'ala akan buat mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Ta'ala akan jadikan kekayaannya itu dalam hati. Ia memiliki sifat qanaah terhadap dunia, cukup. Ya, seueur cekap, sakedik cekap, seueur ngesa geuning. Wa tadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghinakan diri. Ya kalau tujuannya akhirat, Allah akan mudahkan. Tapi justru kalau niatnya dunia, justru akan dibuat capek oleh dunia. Asa kurang wae. Makanya yang sesungguhnya berharga bagi kita semua adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita gunakan di jalan-jalan Allah Ta'ala. Itu yang bermanfaat. Yaqulu ibnu Adam mali, berkata manusia, hartaku. Lalu Nabi SAW bersabda, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Bukankah, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang kau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang kau kenakan
juga akan usang. Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Ya. Nah, yang engkau sedekahkan itu akan tetap ada. Ya. Jadi gitu. Satu lagi terkait musuh yang ketiga yaitu hawa nafsu. Nah, nafsu ini ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Ini jihad yang paling besar, melawan diri sendiri. Ya. Makanya sementara Islam itu adalah istislam, yang berserah. Ya. Sementara berserah itu kalau bertentangan dengan hawa nafsu kadang-kadang berat. Gitu. Berserah kepada perintah Allah Ta'ala, berserah kepada syariat Allah Ta'ala. Hawa nafsu mah pengennya enggak gitu. Nah ini berat. Ya. Maka bukti Islamnya seorang adalah ia menundukkan hawa nafsunya di hadapan Allah Ta'ala. Ya, meskipun hawa nafsunya kayaknya enaknya mah gini gitu, enaknya mah istirahat gitu, daripada hadir ke majelis ilmu itu gitu. Tapi ini adalah apa yang disukai oleh Allah Ta'ala, maka ia tundukkan hawa nafsunya, ia melawannya sehingga ia tunduk di hadapan syariat Allah Ta'ala. Dan tentunya ini bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahannya. Ia beribadah, ia turut kepada hawa nafsu. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Dan hendaklah kita semua berusaha untuk menahan hawa tersebut sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah ini buah dari menahan hawa nafsu. Dan syahwat itu lebih ringan daripada syubhat. Tapi dari situlah awalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Wattiba'ul ahwa fid diyanah a'dhamu min ittiba'il ahwa fi syahwat." Mengikuti hawa nafsu dalam beragama lebih parah dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Ya, syahwat itu apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau hawa nafsunya itu dikaitkan dengan agama, maka akan lebih parah. Kayaknya kalau berzikir hanya 33 kurang, gitu. Tambah. Sementara ada tuntunannya. Ini lebih parah daripada hawa nafsu dalam urusan dunia. Hawa nafsu dalam urusan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 musuh manusia. Yang tadi yang pertama adalah setan dan juga jerat-jeratnya yang demikian banyak. Yang kedua adalah apa? Dunia. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Ya. Maka tadi pesan di awal adalah ya musuh-musuh ini ya, jadikan musuh. Ya, jadikan musuh. Kalau disebut musuh, ya jangan jadikan teman. Gitu. Karena jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari karena salah memilih teman di perjalanan ini. Itulah mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup barangkali yang disampaikan tentang Al-Quran. Ustaz tadi menyinggung kesenangan dunia, betul, hanya kesenangan yang menipu. Betul. Kesenangan yang sesungguhnya di akhirat, betul, di surganya Allah. Kalau kita masuk ke dalam surga bukan karena amal, karena rahmat kasih sayang Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah? Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya, rahmat Allah Ta'ala ini ada 100 nih. Ini atau dari rahmat Allah Ta'ala ada 100. 1 diturunkan di dunia,
99 ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 1:99. Ya. Kalau yang dari satu ini semua makhluk itu saling berkasih sayang. Ya, satu ini saling berkasih sayang. Ada yang seorang ibu menyayangi anaknya, gitu ya. Ayah menyayangi anaknya, pasangannya. Bahkan digambarkan bahwa binatang buas pun mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Ini hewan buas. Itu buah dari satu rahmat Allah Ta'ala di dunia. Buah dari satu rahmat Allah Ta'ala. Gak kebayang kalau yang 99 rahmat Allah Ta'ala di surga. Makanya nikmat surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Saking nikmatnya. Yang digambarkan itu yang mirip-mirip saja. Ada buah delima, ada buah anggur, ada sungai dari susu. Susunya tahu gitu. Tapi bagaimana kaifiatnya? Lebih nikmat lagi. Tidak mungkin sama dengan yang ada di dunia. Ya. Lalu bagaimana kita meraih? Tadi disebutkan bahwa betul bahwa masuk surga itu bukan karena amal. Ya, betul. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi amal itu akan menentukan derajat seseorang di surga. Ya, bukan berarti hanya cari rahmat saja. Mungkin di sini ada yang namanya apa? Ya. Nah, jadi beramal kebaikan pun itu pun akan menentukan derajat seseorang di surga. Ya. Dan di antara cara meraih rahmat Allah Ta'ala ya adalah dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan juga menebarkan rahmat kepada sesama. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmat, berkasih sayanglah engkau kepada yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. Ini di antara bentuk cara kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalam Al-Qur'an pun yang di bagian akhirnya ya, kalau kita memurojaah la'allakum turhamun ya, agar kalian diberikan rahmat. Nah, itu berarti poin yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah cara kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum ya, bagaimana kita meraih rahmat Allah Ta'ala? Ya dengan taat kepadanya. Ya, kalau kita taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka Allah akan sayang kepada kita. Allah akan menjadikan kita walinya. Ya. Maka yang disebut wali Allah Ta'ala itu adalah yang beriman dan juga yang bertakwa. Dan amal kebaikan itulah yang kemudian akan menentukan derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya begitu ya, Pak. Kalau detailnya banyak. Umumnya adalah kita beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu adalah sebab untuk meraih rahmatnya. Dan juga kita menebarkan rahmat di muka bumi. Ya. Begitu baik. Barakallahu. Nah, ketika orang tua beri kecil, terus anak pun dia anak yang soleh. Nah, apakah anak soleh itu akan memberikan semangat juga buat orang tuanya? Misalnya, si bapaknya ninggalin ibunya gitu, Ustaz. Nah, si anaknya terus aja dia anak-anak yang soleh. Nah, sebab itu sih kelihatan pahala dari anak-anak soleh itu. Tapi dia nggak terdidik dan ngajarin apa-apa lain. Insyaallah. Ya, barakallahu. Ya, ikhwah azanillahu wa iyyakum ya. Ini banyak terjadi dan juga mungkin beberapa kali kita ditanyakan. Mungkin maksudnya orang tuanya berpisah gitu ya. Jadi yang mengurus anak itu hanya ibunya. Tapi dengan didikan dari ibunya anaknya jadi anak yang saleh. Ayahnya itu setelah berpisah tidak mengurusnya. Nah, berpisah saja, tidak menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa anak itu adalah bagian dari usaha. Ya, usaha itu akan dilihat usahanya
apakah ia berusaha atau tidak. Makanya termasuk janji dari yang disinggung dalam hadis Nabi SAW bahwa ada 3 amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Di antaranya adalah anak yang mendoakan orang tuanya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, apakah anak soleh ini mendoakan orang tuanya yang mengurusnya saja, atau orang tuanya yang tidak mengurusnya juga didoakan? Ya, ya ini akan berpengaruh. Kalau didoakan oleh orang anak soleh mah pasti gak pilih-pilih, namanya soleh. Kalau masih milih, saya mah tadi diurus ke bapak, mau didoakan, berarti acan soleh. Gitu ya. Jadi adapun apakah nanti hasil kesolehannya ini juga pahalanya akan dirasakan oleh bapaknya, ya itu sesuai dengan tadi ya anaknya tetap mendoakan bapaknya meskipun tidak mengurusnya gitu ketika kecil, ya mau dimohonkan ampunan untuknya gitu. Insya Allah dapat pengaruhnya dari itu gitu ya. Tetapi hasilnya kasatnya itu kan tentu dari yang berusaha. Ya, bagaimana ibunya mungkin yang menyekolahkannya, memberikan lingkungan yang terbaik untuk ibunya, nanti akan mendapatkan keutamaan lebih daripada bapak. Bapaknya mungkin hanya dapat pengaruh dari doa anaknya saja, tapi usaha ibunya untuk menyekolahkan, untuk mendidik sehingga tumbuh menjadi anak yang saleh, bahkan tidak mengajarkan dendam kepada bapaknya gitu. Dan jangan dendam sama bapak, doakan gitu. Bahkan dari itu ya dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih. Jadi setiap amal itu akan kembali kepada pelakunya. Ya, setiap amal itu akan kembali kepada ayahnya yang menelantarkan keluarga, ya ia pun akan menanggung akibatnya. Tapi doa anak yang saleh ya akan sampai kepadanya, kecuali ada penghalang. Ada penghalang itu ya, kecuali ia kafir misalnya, ya tidak akan berpengaruh kalau kafir. Kalau masih muslim beriman kepada Allah Ta'ala tapi menelantarkan gitu, ya, sibuk dengan yang baru mungkin misalnya, ya akhirnya terlupakan dengan yang lama gitu. Padahal ya anaknya anak kandung juga gitu. Nah ini intinya setiap amal itu akan kembali kepada pelakunya. Apakah ia kebaikan, maka ia pasti akan menuainya gitu. Apakah keburukan, maka ia pun akan menanggungnya. Dan pahala yang ia raih dari anak yang saleh itu akan sesuai dan sebanding dengan usaha. Termasuk guru-gurunya pun akan mendapatkan bagian. Ya makanya yang mengajarkan ilmu juga akan mendapatkan bagian dari kesolehan murid-muridnya. Begitu. Barakallahu fiik. Cukup? Alhamdulillah. Itu lagi, Pak. Enggak. Mengenai makna innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Ya. Saya tanyakan, ketika iblis terusir dari surga, karena iblis gara-gara Adam menyebabkan saya terusir dari surga, akhirnya iblis memproklamirkan diri, mulai hari ini Adam dan keturunannya menjadi musuh bebuyutan saya. Saya akan goda mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya terhindar dari godaan setan yang selalu membisikkan dalam dada manusia? Ya. Ya. Nah, ini perjuangannya, Pak. Ini perjuangannya. Memang iblis itu ia adalah dari golongan jin yang ia beribadah kepada Allah Ta'ala sebelum diciptakannya Adam. Tapi ada kesalahan pada dirinya, yaitu kesombongan. Makanya sombong ini adalah maksiat pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah Ta'ala. Ya, dan juga hasad.
ya dengki, iri, itu pun adalah perbuatan buruk yang pertama yang terjadi pada makhluk, dan itu menyebabkan kemaksiatan. Makanya hasad dan juga kesombongan ini kita sama-sama harus berhati-hati dari. Ya tadi bagaimana kita berlindung dari godaan setan. Ya kalau setannya dari golongan jin, kita pun diberikan apa? Diberikan tuntunan, ya, membaca ayat-ayat dan doa-doa ya, yang diajarkan oleh syariat gitu. Tapi yang setan dari golongan manusia ini agak berat. Makanya sebisa mungkin kita menghindar. Jangan duduk bersama lingkungan yang buruk. Karena mau tidak mau tadi duduk bersama pandai besi ya minimal jadi ikut bau gitu, atau terkena percikan apinya. Ya, langkah-langkahnya ya selain kita terus mengupgrade ilmu, ya, ilmu ini yang menjadi modal bagi kita untuk mengetahui mana kebaikan, mana keburukan. Sehingga ketika ada bisikan, nah ini baik. Tapi kalau orang yang berilmu tahu, ya ini tidak baik, ya, sehingga dia bisa menolak hal tersebut. Jadi dengan terus mengupgrade ilmu, kemudian juga tentunya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa terhindar dari godaan ini kecuali yang Allah Ta'ala jaga, dan tidaklah tergelincir dari jalan Allah Ta'ala kecuali itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala jaga dia akan kembali. Jadi bukan berarti orang yang sudah tergoda oleh setan itu pasti sesat. Ya, selama ia masih hidup masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekelam apapun masa lalu kita, segelap apapun ya kehidupan di masa lalu kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita dahulu, jika kita mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepadanya, memperbaiki diri, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, jadi ketika iblis memproklamirkan permusuhannya dengan manusia, Allah Ta'ala jaga, ya, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, kata Allah Ta'ala, illa ibadiyal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu ya ikhlas itu ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala, itu akan dijaga. Ya, dan juga ia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nah ini ikhlas, dan menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini pun adalah keikhlasan. Maka itu mungkin diantara cara-cara kita untuk menghindari bisikan-bisikan setan gitu. Baik dari golongan jin maupun manusia. Kalau ini manusia mah ya kalau udah ngobrolin, wah ya asalnya ngopi jadi ngobrolkeun naon gitu. Ngobrolkeun jadi gibah. Tapi mau di sana kok komennya jadi gitu. Kumaha lah gitu. Kayak peryogi gitu. Jangan gabung-gabung di sana ke bawah-bawah. Apalagi ikut komen gitu. Jadi nambah keruk. Jadi ya kalau dari golongan manusia ya kita bersikap dengan semestinya ya, tetap bermuamalah yang baik, tetapi juga pilih lingkungan dan temannya yang begitu mungkin baik. Nah, cekap. Alhamdulillah. Ya tidak ada lagi yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada faedah dan manfaatnya. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.